Alhamdulillah khaliqil ardi was samawat wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Qala jalla wa ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal qaimin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fauzin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mengagungkan, seraya kita mensyukuri semua nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga. Nikmat-nikmat itu adalah media kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita melalui berbagai jenis ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Tentu kita sangat berharap Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini dikenal dengan Rabiul Awwal, yaitu bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentu semakin meningkat kita terus-menerus mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, karena kita sangat berharap dengan semua itu kita termasuk umatnya Rasulullah yang memang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam tiba di Mekah, banyak tugas-tugas yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mulai pertama menyiapkan sarana prasarana ibadah, yaitu di Baitullah. Beliau meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian beliau berdoa agar Allah juga menuntun bagaimana menjalankan manasikul ibadah, wabil khusus manasik ibadah haji. Setelah selesai semuanya, barulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Subhanallah. Beliau memohon kepada Allah. Setelah selesai semuanya, beliau siapkan untuk manusia beribadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diutus seorang rasul dari kalangan masyarakat Arab dalam rangka menuntun manusia agar mampu menjalankan ibadah dan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Karenanya para ulama tafsir memahami inilah sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doanya Nabi Ibrahim, kemudian setelah Nabi Ibrahim
ada pula kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala utus adalah dalam rangka menambah kembali kesempurnaan yang pernah dijalankan oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Subhanallah, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, nanti setelah aku akan datang seorang manusia penutup para nabi yang disebut dengan Ahmad atau Muhammad. Itulah kenapa kata Nabi SAW, ana da'watu Ibrahim wa ana busyra Isa alaihissalam. Hadis Imam Ahmad, aku diutus oleh Allah sesungguhnya berkat dari doanya Nabi Ibrahim, juga karena Nabi Isa pernah menyampaikan kabar gembira tersebut. Maka disitulah Imam As-Sa'di menuturkan, menunjukkan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bahkan keutamaan serta kedudukannya melebihi nabi-nabi sebelumnya. Namun tanpa ada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling diagungkan, dimuliakan oleh umat manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka ada dua ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam Allah tetapkan sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya adalah teladan yang paripurna, teladan yang lengkap, yang integral dalam semua aspek kehidupan, atau dengan makna yang lain, tidak ada yang dapat menandingi keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena beliau disebut oleh Allah sebagai uswah hasanah. Manusia biasa selain Nabi, meskipun ia memiliki keutamaan, tetap saja tidak layak disebut uswah hasanah. Cukup memadai disebut dengan qudwah, yaitu contoh, yaitu panutan. Tetapi qudwahnya tidak menjadi uswah hasanah, teladannya dalam semua aspek. Betapapun manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak, selalu ada kekurangan-kekurangannya. Tidak pada Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala menjamin ismatul rasul, yaitu beliau maksum. Maksum artinya terjaga untuk melakukan kesalahan, terjaga untuk melakukan keburukan. Berarti sepanjang hayatnya Nabi Muhammad SAW, dari ucapannya, dari sikap dan perilakunya, dari perbuatannya, dari seluruh kehidupannya adalah uswatun hasanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh sudah ada, pasti sudah ada, karena Allah menyiapkan seorang manusia terakhir yang akan diutus menjadi nabi dan rasulnya, menjadi uswatun hasanah, sebagai teladan yang paripurna bagi seluruh umat manusia. Terbukti bahwa apapun kebaikan dari manusia saat ini, kita katakan itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keutamaannya Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa kesolehan kita, kebaikan kita dengan sesungguhnya pun tetap saja itu adalah ada berkah dari kemuliaan dan keutamaannya Nabi. Tidak mungkin kita menjadi orang yang soleh, tidak mungkin kita sungguh-sungguh beribadah, beramal soleh kalau Nabi Muhammad SAW tidak menuntut demikian. Seorang Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, melihat betapa agungnya ibadah beliau, betapa sungguh-sungguhnya amal soleh beliau, sampai beliau mengatakan, bukankah engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah? Engkau sudah dijamin surganya oleh Allah. Untuk apa lagi engkau beribadah, beramal soleh, menjalankan berbagai jenis kebaikan dengan sungguh-sungguh? Dalam logika kita, jika Nabi diam saja, Nabi tidak melakukan apapun, sudah ada jaminan diampuni dosanya, jaminan surga Allah yang tertinggi. Namun Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari, beliau katakan, wahai Aisyah radhiyallahu anha,
ampunan Allah, surga Allah itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi. Maka aku balas kenikmatan itu dengan bersungguh-sungguh beribadah dan beramal soleh dengan ungkapan yang sangat agung, afala akun abdan syakura, tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, yang kemudian dipahami oleh para ulama. Itulah kesungguhan kita beribadah beramal soleh, kesyukuran kita dengan kita menjalankan ibadah dan amal soleh tidak mungkin melainkan itu adalah karena kita mendapatkan uswah hasanah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan umat manusia hingga akhir zaman selalu dikaitkan dengan kemuliaan dan keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga menuturkan ada manusia yang berakhlak mulia, manusia yang sabar, manusia yang sungguh-sungguh, manusia yang tawakal, manusia yang ikhlas sekalipun tidak mungkin tidak melainkan keikhlasannya, kesabarannya, kesungguhannya dan tawakalnya itu adalah karena uswah hasanah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya wajib bagi umat Rasulullah untuk minimal sekali sepanjang umur mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau seseorang mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi sekali saja, yang bersolawat adalah Allah atas dirinya 10 kali. Padahal Allah tidak mungkin mengucapkan sholawat atas manusia biasa kecuali atas Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi, tidak bersolawat atas manusia biasa. Namun karena kita bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaiya marratan sallallahu biha asyra. Bisa dibayangkan, hadis ini mengingatkan bahwa saat kita mengucapkan salawat dan salam atas Nabi, Allah kemudian bersalawat atas kita, Allah memuji kita, Allah mencatat pahala kita, bahkan 10 kali kebaikan. Itulah keagungannya. Namun tetap saja keagungan manusia, kemuliaan manusia karena kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan tentang kemuliaannya. Beliau satu-satunya yang dimana nanti di yaumil akhir kelak semua manusia meminta pertolongan syafaat kepada semua nabi. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, engkau nabi pertama, engkau satu-satunya manusia yang pernah tinggal di surga. Namun Adam mengatakan bahwa aku tidak diizinkan untuk memberi syafaat kepada kalian. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa dengan keutamaan mereka semuanya. Lantas yang terakhir mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat oleh para ulama, kenapa mereka datang kepada baginda Nabi? Benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk memberi syafaat, dan syafaatnya berlaku kepada seluruh umat manusia, bukan hanya umatnya Nabi, tapi berarti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Isa, umatnya para nabi-nabi sebelumnya. Karena isyarat dari hadis tersebut adalah menyebutkan para nabi dengan keutamaan dan keagungannya. Namun kemudian akhirnya semua umat manusia insya Allah, wabil khusus umat terakhir, umatnya Rasul, akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua yang memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menafikan keutamaan nabi-nabi yang lain. Namun ayat ini mengisyaratkan satu-satunya manusia yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Aziz, kalau di berbagai ayat, bahkan di semua ayat Al-Quran kecuali di ayat ini, maknanya adalah nama Allah Maha Perkasa.
Demikian juga Ra'uf, Maha Penyantun, Rahim, Maha Penyayang, dan itu dinisbahkan kepada Allah. Karena memang Allah lah yang memiliki nama-nama yang kita sebut Al-Asma' Al-Husna dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Namun khusus di surat At-Taubah 128 ini ternyata makna yang dimaksud oleh Allah adalah tentang Nabi. Beliau disifati dengan sifatnya yang sama dengan Allah. Padahal tidak mungkin ada manusia yang menandingi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna dari aziz di sini bukan maha perkasa, tapi Nabi itu betapa kesulitan apabila umatnya mendapatkan kesulitan. Beliau lebih sulit daripada umatnya. Beliau merasakan kesulitan melebihi dari kesulitan yang dirasakan oleh umatnya. Beliau juga Ra'uf karena beliau adalah seorang yang amat sangat penyantun kepada siapapun, dan beliau adalah Rahim. Baginda Nabi adalah Rahim karena beliau amat sangat penyayang kepada seluruh umat manusia. Kata para ulama tafsir, ini ayat khusus untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungannya sampai disebutkan di satu ayat Al-Quran yang notabene sesungguhnya itu adalah nama Allah, itulah sifat untuk Allah. Tapi Allah sendiri yang memberikan sifat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya atas dasar ini tentu di bulan Rabiul Awal kita kembali mengingat, kembali kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, karena bagaimanapun kebaikan siapapun, bahkan keutamaan siapapun, tidak mungkin dilepaskan dari uswah hasanah Nabi. Nabi sudah mencontohkan yang terbaik. Akhirnya kita juga bisa menunjukkan ibadah yang bagus, amal soleh yang baik, bahkan akhlak yang mulia, berkah dari Nabi Muhammad SAW, dan umatnya itulah yang nanti akan masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Bukan karena kita lebih baik ibadahnya dari umat-umat sebelum kita, tapi melihat dari keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami enggan, kami tidak mau masuk surga? Kata Nabi SAW dengan bahasa filosofis, yang ikut aku, ia berarti ingin masuk surga. Yang tidak ikut aku, berarti dia enggan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga besar kita, bersama sahabat kita, anak cucu keturunan kita terus-menerus mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, agar kita mendapatkan keagungan dan kemuliaan dari Allah di dunia sebagaimana Allah berikan kepada Nabi. Kemudian kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmadullah azza wa jalla wa nasta'inuhu ala umuri dinina wa dunyana, nastaghfiruhu jalla wa ala min adh-dhunubi wal khataya, na'udzu billahi min shururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum ya ibadallah
bittaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fauzi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengagungkan Nabi, dalam rangka kita memuliakan Nabi, maka kita mengikuti tuntunannya. Salah satu tuntunannya adalah memanfaatkan waktu yang mustajab, tempat yang mulia, sebelum menunaikan ibadah yang mulia, untuk bermunajat, berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berada di hari yang mulia, hari Jumat, berada di bulan yang mulia Rabiul Awal, berada di tempat yang mulia rumah Allah, dan kita akan menunaikan ibadah yang mulia, sholat Jumat berjamaah. Dengan beberapa kemuliaan itu, insya Allah doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita awali doa kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya akramal akramin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna syakuran 'ala an-ni'ma saburan 'ala al-bala birahmatika ya ghaffar ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.